Halo semuanya, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Sicil. Hari ini materi bahasa Indonesia hari ini adalah menyajikan teks puisi untuk kompetensi dasar 4.8. Semuanya sehat ya? Semuanya pasti luar biasa. Ya, kita satukan dulu dengan salam kebanggaan kita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Sebelum mulai aktivitas hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sudah siap ya semuanya ya untuk aktivitas hari ini ya. Ini adalah materi pembelajaran jarak jauh, masih untuk materi kelas 8 bersama Ibu Sisil dari SMP Tarakanita 4. Terima kasih yang sudah bergabung di YouTube Live Bu Sisil. Jangan lupa menuliskan kelas, nomor absen, nama di kolom live chat selama Ibu menerangkan untuk materi hari ini. Ya, dari awal untuk teks puisi ini hanya sekedar mengingatkan, ya Ibu hanya sekedar mengingatkan bahwa ya ada 4 kompetensi dasar yang ingin dicapai, 4 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Saat ini kita sampai di bagian yang terakhir 4.8. Ya, schedule time-nya sudah benar ya, 1, 2, dan sekarang kita di sini. Oke. Ya, untuk nanti ya tanggal 25 November itu latihan soal pas. Ya, jadi kita hari ini menuju pada menulis teks puisi. Untuk pertemuan hari Rabu yang minggu lalu ya sudah berlangsung untuk PH 7, 2 KD, KD 3.7 dan 3.8. Terima kasih untuk yang sudah mengikutinya. Kita masih menunggu untuk rilis nilainya karena masih ada 3 teman kita yang belum mengikuti PH 7 ini, yaitu Benaya 8 Conviction, Kania 8 Community, dan Marco 8 Community. Semoga setelah ini langsung menghubungi Bu Sisil untuk mendapatkan PH 7 susulan. Oke, sebelum kita mulai seluruh rangkaian belajar hari ini, ada baiknya kalian semua menyaksikan video motivasi berikut ini. Selamat menyaksikan. Kerendahan Hati, puisi oleh Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik yang tumbuh di tepi danau. Kalau engkau tak sanggup menjadi belukar, jadi saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang menuju mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Oke, sudah menyimak ya. Tadi belajar dari sebuah puisi, belajar dari kerendahan hati yang puisi disusun oleh Taufik Ismail. Apa sih maknanya? Ya, kita diajak untuk selalu rendah hati, tidak perlu sombong, tidak perlu menjadi pohon beringin, ya, cukup menjadi rumput saja, tetapi rumput yang baik. Jadilah yang baik untuk dirimu sendiri. Itu yang ingin kita capai. Jadi selalu belajar untuk rendah hati pada sesama, ya, sehingga kita akan menjadi anak-anak Tarakanita yang cerdas dan berintegritas.
Setuju ya semuanya ya? Oke. Ya, ini mengulang. Ya, materi pertama untuk teks puisi ini digarisbawahi bahwa puisi adalah hasil ungkapan perasaan penyair. Ya, ini hanya mengulang ya. Jadi mewakili perasaan. Puisi ditulis dengan bahasa yang singkat padat tetapi memiliki makna beragam. Strukturnya ada dua, batin dan struktur lahir. Ya. Nah, ini yang akan kita capai hari ini, menyajikan teks puisi. Ada dua hal, ini juga sudah dibahas, yaitu menulis puisi dan membacakannya. Ya, di sini dituliskan menulis puisi membutuhkan proses. Ya, menyajikan teks puisi ada dua hal yang pokok. Ya, yang pertama itu menulis puisinya dan yang kedua membacakan puisinya. Sudah dibahas di minggu sebelumnya bahwa menulis puisi itu perlu ide inspirasi atau juga dinamai perlu stimulus. Harus ada rangsangannya. Kemudian bisa diperoleh dengan stimulus itu dari mengamati sebuah gambar. Ya, ini nanti akan Ibu terapkan. Pahami maknanya, tentukan temanya dulu. Kemudian mulailah menulis kata-kata kunci. Kemudian susunan larik-larik puisi itu, dan yang terakhir ya finalisasi atau beri judul yang menarik. Nah, sampai di sini berarti selesai untuk tahap pertama menulis puisi. Ya, kita masuk ke tahap yang kedua. Pahami dulu isi dan pesan puisi. Ya, kemudian perhatikan lafal, intonasi, volume suara dalam puisi ini. Kemudian lakukan yang namanya musikalisasi puisi. Ya, apa sih musikalisasi puisi? Ya, jadi membuat nada-nada indah dalam puisi sehingga puisi itu bisa dinikmati dengan cara yang berbeda. Yuk kita lihat contohnya. Dengan puisi Aku, karya Taufik Ismail. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku mencinta berbatas cakrawala. Dengan puisi, aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi, aku menangis, jarum waktu kejam mengiris. Dengan puisi, aku mengetuk nafas zaman yang busuk. Dengan puisi, aku berdoa, perkenankanlah kiranya.
bernyanyi. Oke, menarik bukan? Ya, jadi selain puisi itu dibaca, selain puisi itu ditulis, kemudian dibaca. Membacanya dengan cara yang tak biasa, cara yang luar biasa. Jadi namanya musikalisasi puisi. Jadi membuat puisi dengan nada-nada yang indah. Ibu percaya pasti kalian semua suka menyanyi. Ya, jadi gunakan kesempatan ini untuk mengeksplorasi diri kalian untuk mengerjakan LK2 ini. Sudah jelas ya sampai di sini ya? Baik. Ya, ini LK2 menyajikan teks puisi. Dikerjakan berpasangan 2 orang, kecuali untuk kelas yang jumlahnya ganjil, itu ada satu kelompok yang 3 orang. Tapi usahakan 2 orang saja. Ya, ini ilustrasi gambar yang Ibu berikan. Saat ini ya sampai dengan hari ini ya kita sudah berjuang dari bulan Maret ya. Jadi kita menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Gambar ilustrasi yang Ibu berikan itu tema umumnya adalah bersama lawan COVID-19. Ya, di sini ada tulisan coronavirus yang dipotong ya. Kemudian di sini ada vaksinnya. Dan di sini juga cara membelahnya. Di sini beberapa aturan supaya kita terhindar. Nah, satu hal lagi, ada logo Tarakanita di sini. Artinya kalian adalah anak-anak Tarakanita yang bersama itu berjuang melawan COVID-19. Jadi semua ilustrasi gambar yang ada di sini ini yang akan masuk dalam puisi yang kamu buat. Ya, jadi Ibu sediakan untuk ilustrasi gambarnya seperti yang ada di sini. Oke, rincian tugasnya ya. Menulis dulu. Jadi puisi ini bebas ya. Kamu amati dulu gambar ilustrasi tadi. Panjang puisinya minimal 3 bait ya. Satu baitnya 4 baris. Gunakan kata-kata yang indah. Ya, ingat ada majas, ada diksinya. Dan juga yang paling penting yaitu ada nilai-nilai Tarakanita. Karya ini harus orisinil ya, bukan plagiat, bukan mencontek, bukan menyalin dari internet. Ibu percaya kalian punya ide-ide yang orisinil, yang murni dari diri kalian sendiri untuk menyusun kata-kata tentang COVID-19. Ya, kemudian isi LK2 ini di bagian menulis puisi. Jadi ada 2 bagian. Bagian pertama itu menulis, bagian keduanya membaca. Ya, nanti silakan dilihat untuk LK-nya. Setelah ditulis, bersiaplah untuk menuju tugas B. Nah, tugas B itu ada di sini. Ya, bacakan puisi itu. Kalau anggotanya 2 orang, berarti 2 orang yang membaca. Mengapa Ibu suruh berpasangan? Karena ketika yang satu itu membacakan, yang satu lagi bisa merekam. Kemudian dikomposisikan atau dijadikan satu, diolah ya supaya baik adanya. Puisi yang dibacakan yang disusun di tugas A. Jadi puisi yang di sini ya, puisi yang di sini itu yang dibacakan, bukan puisi yang lain lagi. Perhatikan contoh slide sebelumnya. Bacalah puisi dengan cara yang tak biasa. Bisa dinyanyikan, bisa dibaca, bisa diiringi instrumen. Ya, jadi yang tidak bisa nyanyi bisa diiringi instrumen atau ambil instrumen dari YouTube bisa. Tetapi ingat ya, kalau ambil instrumen dari media internet berarti harus memakai sumber. Unggah hasil pembacaan puisi kamu ke YouTube ya. Ingat ya, formatnya adalah tadi di slide yang ke-9 di PowerPoint ini ya. Jadi sebelah kirinya itu ada puisinya, teks puisinya ya. Kemudian sebelah kanannya ada proses untuk membacakan puisinya ya. Kirimkan linknya ya itu ke GC atau ke WA Bu Sisil. Jadi di bagian LK ini harus terisi semua baru bisa dikirimkan. Ibu memberikan deadline-nya itu cukup panjang, yaitu tanggal 25 November, hari Rabu, pukul 3 sore. Harapannya sudah akan selesai
ya sebelum batas waktu yang ditentukan. Ingat ya, kerjasama tim, ya creativity, ya tanggung jawab. Ya, jadi apa sih yang kita pelajari hari ini? Ya, ada dua hal. Yang pertama tentang penugasan LK2 menyajikan teks puisi. Kemudian ya satu lagi ya pesan dari Bu Sisil, kisi-kisi pas bahasa Indonesia sudah Ibu taruh di Google Classroom. Silahkan untuk dipelajari. Ya, ini PR-nya. Jangan lupa hari Rabu kita akan membahas soal latihan pas di buku paket halaman 91 sampai 107. Mohon sudah dipelajari sebelum dibahas. Ya, karena kisi-kisi pas juga sudah ada di kisi. Ya. Oke ya, jadi semuanya akan kompak ya. Oke, refleksi pembelajaran hari ini. Ya, masuk ke menti.com, ya kodenya 1005802. Ya, pertanyaan Bu Sisil adalah, sudah siapkah kamu dengan pas bahasa Indonesia? Harus diberikan alasannya. Ya, setelah mengisi jangan lupa submit. Oke, kita akan lihat motivasi untuk hari ini. Paling males tuh di saat-saat seperti ini. Harus belajar untuk ujian. Ujian lagi. Emangnya penting ya? Belajar juga nggak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah, udah susah-susah belajar, toh nantinya nggak kepake juga. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah digantikan mesin. Dulu saya juga pernah loh berpikir seperti itu. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Hidup sedang menguji kamu. Niat nggak? Serius nggak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah, yang dengan gampangnya selalu bilang, gak bisa? Kalau kamu saja susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Coba deh ingat-ingat lagi. Dulu, kamu pernah janji untuk membuat orang tua bangga, janji untuk jadi anak yang berbakti. Ketika kamu mengatakan itu, apakah itu sungguh-sungguh? Kalau iya, inilah saatnya kamu buktikan perkataanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Bukan harus dapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Ujian itu mengetes ketekunan. Ujian itu mengetes kedisiplinan. Ujian itu mengetes kejujuran. Itulah yang sesungguhnya. Bukan hanya nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Selama ini, kamu sudah susah payah belajar. Jangan sampai di saat akhir, semua jadi terlantar. Lebih baik menderita sedikit untuk persiapan ujian, daripada menderita selamanya karena penyesalan. Belum bisa, cari caranya. Nggak ngerti, belajar dengan yang ahli. Lupa lagi, berarti kamu harus terus revisi sampai hafal mati. Saya yakin kamu bisa. Saya yakin kamu mampu. Karena semuanya itu tergantung dari kemauanmu. Jadi, yuk kurangi mainnya dan ambil buku pelajarannya. Kurangi dulu update status dan bulatkan tekad untuk terus fokus. Kurangi dulu keluyuran dan pacaran dan selesaikan dengan ketekunan. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang punya karya. Yang keren itu bukan anak muda yang buat sensasi, tapi anak muda yang berprestasi. Siapkan hati, jiwa, dan raga. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Mereka pasti bangga karena anaknya akhirnya bisa menjadi sarjana. Oke, terima kasih sudah belajar bersama Bu Sisil hari ini. Walaupun pembelajaran jarak jauh, tetap semangat ya, tetap belajar asik bahasa Indonesia.
Ya, terima kasih untuk yang sudah meluangkan waktu. Jangan lupa live chat untuk diisi dengan presensi karena sudah akan berakhir. Ya, kemudian silakan koordinasi tugas, mencari pasangan dan juga membuka rincian tugas di Google Classroom. Ya, jika ada pertanyaan boleh menghubungi Bu Sisil. Oke? Ya, sudah jelas ya semuanya untuk hari ini ya. Oke, kita akan tutup pembelajaran hari ini tetap dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Kita satukan dengan salam kita. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Ya, pesan terakhirnya ya. Tetap di rumah saja, tetap menjaga kesehatan ya dengan protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan ya, memakai masker dan menjaga jarak dari kerumunan. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita segera menuju pembelajaran tatap muka. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.